Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita hari ini mengucap syukur atas segala kasih, rahmat dan anugerah Allah yang menyertai kita sekalian di tengah-tengah situasi yang masih belum pasti. Hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu dan beribadah dengan segenap keluarga di dalam anugerah dan sukacita Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jasmani kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan merenungkannya dan juga belajar berusaha melakukannya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji hormat Bapa di surga hanya bagi Tuhan yang maha baik, Allah Khalik langit dan bumi, yang menciptakan dunia ini dan menciptakan kami untuk maksud dan tujuan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu saat ini mohon agar Tuhan menyertai setiap keluarga yang berkumpul di hadirat Tuhan untuk mendengarkan dan berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Roh Kudus, hadirlah di hati kami, di pikiran kami, di persekutuan tiap-tiap keluarga, agar firman Tuhan bekerja dan mengubah hidup dan kehidupan kami makin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yang dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Mu, mohon Tuhan urapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi, agar setiap sabda yang diuraikan itu sungguh-sungguh mengajak dan memotivasi umat untuk makin dekat dan makin mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Teks kita hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 20 ayat 11 hingga 13. Yeremia 20 ayat 11 hingga ke 13, demikian sabda Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita meratap? Apa artinya meratap? Meratap itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menangis disertai ucapan yang menyedihkan atau mengeluh. Saat kita meratap, itu bentuk bahwa kita sedih, ya, kita mengeluh, kita menangis dengan kata-kata yang menyedihkan. Jujur bahwa teks ini teks yang tidak mudah untuk kita renungkan. Ya, di saat kita melihat sang Nabi Yeremia meratap pada Tuhan, di ayat yang ke-7 kita bisa melihat, Engkau Tuhan telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk
engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sang nabi harus meratap kepada Tuhan. Tuhan, aku harus mengikuti apa yang kau perintahkan kepadaku, sebab engkau membujuk aku dan engkau terlalu kuat bagiku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sang nabi meratap, mengapa? Sebab dia harus ditekan, ditindas, dianiaya, bahkan disiksa, dipenjara hanya karena dia mengajarkan kebenaran dan mengatakan hal yang sebenarnya dari Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh sang nabi di dalam ayat ke-9, pasal ke-19 ayat yang ke-15. Jadi dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Sang nabi mengatakan apa yang Allah nyatakan kepada umatnya, bahwa Allah akan menimpakan malapetaka atas kota Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya, dan itu membuat penduduk kota Yerusalem sakit hati. Bahkan petinggi-petinggi agama yang dipimpin oleh Pasyur bin Immer akhirnya menangkap sang nabi dan memenjarakan sang nabi. Maka sang nabi Yeremia kemudian meratap kepada Tuhan, Tuhan, aku mendengar dan aku akhirnya terpaksa harus berseru kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bisa dibayangkan ratapan sang nabi sangat getir dan mendalam. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Alih-alih aku dihormati, dihargai, digaji, diberikan berbagai macam fasilitas yang menyenangkan, alih-alih itu aku dapatkan, tapi yang aku dapatkan adalah kelaliman dan aniaya saat aku mengajarkan kebenaran dan menyatakan isi hati Tuhan. Sampai sang nabi kemudian berkata, tapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ada saatnya sang nabi tidak mau lagi memberitakan firman Tuhan. Mengapa? Sebab sangat sulit, sangat menderita saat dia tekun mengajarkan firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kemudian sang nabi sadar bahwa ratapannya itu bukan sekedar ratapan yang menyudutkan dan juga menyalahkan Tuhan. Ratapan sang nabi bukan sekedar tekanan dalam hidupnya, bukan kemudian dia mengasihani dirinya, dan juga bukan sekedar dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan begitu berat dan sulit untuk melayanimu dengan sungguh-sungguh. Namun ratapan sang nabi itu adalah wujud atau ekspresi bahwa sang nabi mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi andalan sang nabi, sampai kemudian dia berkata, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah.
Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ratapan sang Nabi Yeremia. Yang pertama tadi adalah wujud ekspresi bahwa sang Nabi mengandalkan Tuhan. Yang kedua juga wujud duka atas dosa bangsanya. Sang Nabi Yeremia meratap atas semua yang dilakukan oleh bangsanya, sahabatnya, keluarganya, saudaranya yang melawan dan mendukakan hati Tuhan. Maka sang Nabi meratapi duka yang mendalam atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Dan yang ketiga, sang Nabi juga berdoa di dalam ratapan agar bangsanya meninggalkan perbuatan yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Itulah esensi atau hakikat ratapan sang Nabi. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka meratap kepada Tuhan itu tidak salah, itu tidak berdosa, itu tidak mendukakan hati Tuhan. Sejauh ratapan kita itu wujud bahwa kita sedang mengandalkan Allah, wujud bahwa kita sedang berduka atas dosa-dosa umat manusia, dan wujud bahwa kita berdoa agar semua bangsa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, saat ini mari kita lihat apa tekanan yang sedang dihadapi oleh ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Apakah tekanan berupa ekonomi? Hidup ini makin sulit, ekonomi seret, mandek semuanya. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Hidup kami sulit, susah, bergumul dengan ekonomi. Apakah itu? Ataukah masalah-masalah keluarga? Tuhan, kami ada pergumulan keluarga yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak kunjung selesai. Mohon Tuhan Engkau pulihkan kami, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas keluarga kami. Apakah itu yang dihadapi oleh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Atau apakah tekanan di dalam pekerjaan? Atau bahkan tekanan di dalam gereja Tuhan? Ya, apapun tekanan kita sekalian, silahkan meratap, memohon, berdoa, mewujudkan bahwa di setiap tekanan yang kita hadapi, kita mengandalkan Allah, dan kita yakin dengan kuasanya Allah akan bertindak sesuai dengan kuasa, karya, waktu, dan kehendaknya yang terbaik. Maka sang Nabi akhirnya berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Apapun tekanan kita, menyanyilah untuk Tuhan, sebab Tuhan akan melepaskan kita dari semua tekanan. Asal kita mengandalkan Tuhan dan kita terus mohon agar Tuhan memberikan kita kesadaran untuk kita hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sekaligus kita berdoa agar bangsa-bangsa, umat manusia yang lainnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Maka di tengah tekanan yang ada, hidup umat Tuhan, saya dan jemaat sekalian, bisa memberikan buah, berbuah di dalam tekanan. Itu yang ingin kita lakukan, dan berharap Tuhan menuntun kita dan juga menolong kita untuk mewujudkan buah itu di dalam tekanan apapun juga yang kita hadapi, sampai kita bisa berkata, menyanyilah untuk Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa kami di surga, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Tuhan, kami sadar kami lemah dan tidak berdaya menghadapi tekanan yang begitu berat yang harus kami tanggung. Namun Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami meratap, Tuhan tolonglah kami. Sebab hanya Tuhanlah andalan satu-satunya bagi kami. Mohon Tuhan berikan kepada kami hikmat surgawi agar kami tetap tahan, tekun, sabar menghadapi berbagai macam bentuk tekanan, dan itu tidak membuat kami meninggalkan Tuhan, dan bahkan akhirnya kami menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sabdamu hari ini. Mampukan kami untuk tetap berbuah di tengah-tengah tekanan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.